yang paling mendasar dulu, salah satu hal yang sering dilakukan marketers dalam melihat sebuah tren adalah strategi ATM atau amati, tiru, modifikasi. Mungkin banyak juga para strategis dan brand juga bikin strategi itu berdasarkan sukses story dari brand sebelumnya yang sudah berhasil. Nah, namun jika banyak brand lantas mengikuti tren yang sama, bagaimana caranya agar brand kita tidak latah dan akhirnya malah membuat audiens lain bosan? Amati, tiru, modifikasi itu benar-benar sebenarnya formula yang sangat-sangat brilian gitu ya. Itu bisa diterapkan nggak hanya di marketing tapi juga di produk gitu. Jadi kita harus ngelihat nggak hanya di level marketing tapi juga level produk. Dan yang paling penting sebenarnya amati, tiru, modifikasi itu adalah ya formula tapi ini nggak bisa digeneralisasi gitu kan. Jadi each brand, masing-masing produk itu punya caranya sendiri untuk dimodifikasi. Jadi jangan sampai sebenarnya kita hanya ikut-ikutan tren. Kalau memang pada saat kita bikin brand atau kita bikin strategi marketing gitu kan, kita udah punya strategi marketing yang menurut kita ini pasti works deh. Ya coba dulu gitu kan, dicoba dulu, ditaruh ke market, taruh aja di market. Tapi kalau misalnya kurang berhasil ya kan, kurang berhasil berarti kita akan ngelihat nih, oh ternyata kompetitor itu doing apa sih gitu. Tapi at least kita udah tahu, udah punya benchmark. Yang kita lakukan sendiri itu benchmarknya tuh apa? Ketika teman-teman punya produk atau punya brand gitu misalnya, teman-teman harus ada satu segmen yang itu benar-benar jadi ibaratnya loyal customer yang itu teman-teman mau ngapain pun itu akan kemakan sama mereka gitu. Jadi nggak bisa kita semena-mena langsung ATM gitu aja, mati terus musik. Oh ini viral, contohin. Ini viral, contohin. Tapi kalau segmen customernya udah berbeda, ya mau kita contohin kayak gimana pun ya nggak akan jalan kayak gitu. Yang penting tahu dulu tuh segmen customernya sama atau enggak. Kalaupun itu segmen customernya sama nih, karena beberapa kali dijadikan juga sama, kayak itu case-nya. Oh yang travel app yang lain kayak gitu, travel app yang ini kayak gini. Meskipun sama-sama segmen customer-nya kita mirip, tapi ketika diimplement belum tentu hasilnya juga sama kayak gitu. Karena kalau viral, yang namanya viral ya siapa yang paling pertama gitu kan. Ketika ada orang lain itu, di sekolah kita itu adalah gimana Nurul Ilmi itu harusnya terdepan. Kalaupun ada yang nyontek, nyonteknya kita gitu. Nah, karena saya kan sekolah ya, mungkin kalau yang panelis yang lain kan mungkin di bidang usaha. Kalau saya sekolah nih, maka bagaimana terdepan? Nah, cara terdepan adalah kita lihat nih mana yang kayaknya nggak pernah diinikan, belum pernah dilakukan, lalu kita lakukan. Nah, atau memang kita nggak masalah sih sebenarnya amati tiru motivasi itu nggak salah, nggak salah. Kalau kita terapkan di tempat sama yang dikatakan oleh Kak Johan sama juga Kak Rizky tadi, ya nggak masalah kita lakukan itu, hanya saja kita kan punya yang lain gitu kan. Sementara misalnya saya siswa nih, gimana caranya biar konten-konten yang saya bikin itu bisa bisa tertarik oleh siswa. Karena konten creator tuh biasanya punya signature konten gitu. Misalnya kayak signature konten suatu influencer itu misalnya review estetik. Nah, misalnya kita kawinkan sama tren yang ada, misalnya kayak nostalgia gitu. Kita bisa ngawinkan si signature konten itu sama si nostalgia itu. Misalnya kayak review estetik, tapi barang-barangnya tuh kayak barang-barang tahun 80-an, kayak gitu. Jadi itu adalah kayak jalan tengah-tengah di mana kita bisa amati, tiru, dan modifikasi yang juga masih disukain sama audiens kita. Paling gitu sih. Bagaimana trik menciptakan konten atau campaign yang memberikan impact dan dapat menggerakkan hati konsumen? Personal branding itu menurut aku nggak cuma jadi kayak pencitraan doang, tapi gimana caranya personal branding itu juga bisa kita kawinkan sama purpose-nya kita gitu. Aku sempat punya diagram gitu kayak ikigai. Kalau ikigai itu kan biasanya suka dipakai sama passion atau job gitu kan. Nah, tapi ini tuh aku sempat bikin itu dikawinin tuh sama si personal branding, di mana personal branding itu nggak cuma kayak pencitraan kita apa, kita sukanya apa, tapi itu harus juga sama purpose-nya kita. Misalnya kayak aku sukanya misalnya sama skincare.
Terus purpose-nya apa? Purpose-nya misalnya aku lingkungan yang sustainability gitu. Maka personal branding aku adalah aku konten-kontennya yang skincare, tapi yang juga ramah sama lingkungan gitu. Jadi aku kayak misalnya promoin vegan skincare, atau misalnya kayak no paraben dan segala macam. Jadi itu lebih ke harus ada purpose-nya yang bikin kita resah sebagai si content creator untuk bisa bikin konten yang lebih impactful. Tadi kalau aku sih pasti kembali lagi ke tadi itu, segmennya harus diperkuat, benar harus tahu dulu mana kira-kira cocok, mana yang enggak. Karena ya yang namanya tren itu ya kita cuma amati dulu mana yang mau kita injek, mana yang mau kita lempar, itu harus kita benar-benar selektif. Kecuali kita memang media, yang dalam artian media itu kan memang harus keep up banget sama tren. Tapi kalau kita brand itu punya spesifik gitu ya, memang harus benar-benar ini, harus benar-benar selektif banget lah kayak gitu. Pertama tuh tahu audiens kita tuh siapa. Terus audiens kita itu yang emosional, konten-konten emosional mereka itu yang seperti apa gitu kan. Yang biasanya sih kalau Indonesia udah ketahuan lah yang emosional itu seperti apa, yang mungkin berhubungan dengan keluarga gitu kan. Terus kalau kita lihat ya tontonan kita lah, tontonan masyarakat Indonesia itu nontonnya sinetron ya. Kenapa sinetron itu sangat-sangat sampai sekarang lah di Indosiar itu masih laku gitu. Karena it's relevant dengan emosionalnya orang-orang. Gitu. Jadi kalau kita mau ngangkat, ya mungkin kita angkat itu, cuman kita lebih positif. Kita angkat positivity-nya apa. Tapi kontennya tidak relevan. Itu sih. Pertama mungkin bisa menggunakan ini. Jadi saya pikir teman-teman udah tahu betul ya Twibbon itu kan, itu pertama. Kemudian kalau bisa gunakan sifatnya tuh soft selling, bukan hard selling. Karena kalau hard selling orang mau membagikan itu kayaknya agak berat itu. Tapi kayak soft selling, mungkin teman-teman tahu iklan Thailand ya. Iklan Thailand itu iklan, tapi soft betul gitu. Kirain itu film apa, rupanya iklan sampo gitu kan. Nah itu emosinya lucu, maka di-share. Nah jadi mungkin menurut saya itu tadi, bisa mengikuti kita tuh apa ya, soft selling lah yang kita gunakan sehingga orang mau nge-share kita. Kalau hard selling mungkin, wah jualan nih, enggak mau, risih gitu kan. Nah kalau soft selling mungkin mereka mungkin mau menerima. Mungkin itu tambahannya. Setelah berhasil mengadopsi sebuah tren marketing dan berhasil mendapatkan konsumen baru dari situ, bagaimanakah cara agar membangun dan memperhatikan hubungan positif agar terjalin hubungan yang jangka panjang dengan audiens? Yang tadi itu masih mungkin di level yang tadi ya, tren kan di level awareness. Jadi kita ngelihat lagi tuh funnelingnya. Oke, ini tren udah bisa menjangkau. Menjangkau artinya masih di level awareness. Setelah itu masih banyak tuh. Tadi berarti buka lagi tuh funnel marketingnya. Setelah menjangkau, mereka harus di-educate. Di-educate dengan apa? Produk kita tuh menawarkan apa, benefitnya apa, gitu kan. Sampai nanti bisa masuk ke conversion, itu penjualan. Jadi apa aja caranya itu banyak banget, mulai dari education, mulai dari kemudian retention ini banyak caranya, mulai dari WhatsApp ya, bisa dengan WhatsApp group, bisa dengan Facebook remarketing, Google remarketing. Salah satu kuncinya agar produk itu bisa terus sustain adalah memang menghadirkan produk itu ke calon customer, karena menurut penelitian suatu produk itu bisa terbeli biasanya 5-7 kali dilihat terlebih dahulu. Itulah kenapa dari dulu placement itu nggak akan pernah mati sampai kapanpun. Kalau orang bilang digital marketing, ini lebih nyatanya Tokopedia, Bukalapak, semua startup placement di baliho juga endingnya adalah. Cuma kan mereka akan filter mana yang lebih efektif. Cuma memang kuncinya adalah kalau produk itu mau terbeli, ya harus terlihat dulu gitu loh. Sebenarnya itu adalah interaction gitu. Gimana caranya lagi tren nih, terus kita bisa jaga audiensnya tuh supaya ada terus sama kita. Nah, aku sempat nonton YouTube-nya Panji Pragiwaksono, itu salah satu role model aku sebagai content creator. Kalau kalian sempat lihat beberapa video marketing dia, ada satu teori dia menurut aku tuh brilian.
di mana dia pakai si marketing funnel itu sebagai personal branding dia sama fans-fansnya dia. Jadi dia sering banget ngomong gini, aku tuh nggak mau punya fans, karena fans itu kadang-kadang suka jahat sama aku, tapi aku tuh maunya kita jadi teman gitu. Dimana kalian kenal aku pertama, lalu kita berubah jadi teman main, terus kita berubah jadi teman main yang lebih dekat, lalu kita berubah lagi jadi sahabat gitu. Dan itu menurut aku adalah salah satu aplikasi marketing funnel yang bagus banget buat content creator. Berhubungan dengan kata yang Kak Dini tadi bilang, bahwasanya kalau seandainya kita udah kayak teman gitu, nah misalnya kita nih kalau di sekolah kan antara guru dengan wali murid itu udah kayak sering menyapa itu kan. Jadi di Nurul Ilmi ini mereka antara guru dan wali murid itu hubungannya sangat dekat sekali. Nah bahkan ketika ada wali murid yang ulang tahun diucapin sama gurunya itu kan. Jadi kemudian kadang-kadang tuh bahkan mereka curhat sama gurunya terkait biaya belum sanggup, curhat sama gurunya. Nah kalau udah terjalin yang seperti maka mereka tuh bisa menjadi lupa nih kata Kak Johan tadi yang paling bawah brand advocate. Brand advocate. Paling bawah dia udah lagi sebagai pembeli tapi udah sebagai pelanggan. Kalau udah sebagai pelanggan maka dia akan ngasih tahu sama yang lain. Nah ini tingkat tertinggi dari branding adalah bagaimana dia orang tersebut menyampaikan kepada yang lain. Misal tadi saya sekarang masih sering diundang oleh mahasiswa untuk ngisi pelatihan tentang leadership. Nah ini kampus ini udah pernah ngundang. Wah ternyata saya memberikan yang lebih seru-seruan, lucu-lucuan itu kan. Maka nanti dia akan nyampaikan, kamu mau pelatihan apa? Oh itu sama Kak Wasil aja. Kalau mereka udah ngomong seperti itu, berarti kita udah dapat branding kita. Nah, lalu ketika diundang lagi orang di sini, lalu mereka gitu, jadi kayak bom atom gitu. Nah, jadi artinya kata kuncinya adalah berikan yang lebih. Nah, berikan hal yang lebih daripada yang mereka perkirakan, maka nanti mereka akan akan menjadi pelanggan kita, bukan lagi sekedar pembeli. Mungkin itu tambahannya. Untuk jualan produk itu efektif dan realistis nggak sih kalau kita jor-joran di semua platform media sosial atau cukup salah satu saja tergantung jenis usaha kita? Sebenarnya kalau misalnya uangmu nggak terbatas, boleh aja, gitu ya. Di semua aja dibombardir gitu kan. Tapi sayangnya duitnya nggak metik, ya kan. Saya juga tahu terbatas gitu. Jadi apa yang dikeluarkan pengennya juga apa yang didapatkan gitu ya. Return of investment namanya, ada return of investment ROI gitu kita ngelihatnya kan. Nah, jadi memang yang pertama adalah ngelihat produknya apa dan pasarnya siapa. Ya kan? Jadi misalnya keripik ini juga beda-beda gitu. Kalau kita ngomong mungkin keripik yang harga 10.000 mungkin lebih bagus di Facebook karena pasarnya di Facebook mungkin kalian udah punya. Untuk yang ini ya, jualan snack, reseller, ada grup-grupnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong Syahrini jualan snack. Jualan kemarin pernah jualan apa? Ada yang tahu? Jualan rempeyek. Ya, rempeyek harga 100.000, satu kotak 100.000. Dia jualan di mana? Instagram. Laku nggak? Oh, laku banget. Jualan di mana? Mungkin di WhatsApp grupnya dia, gitu kan. Jadi kita lihat dulu pasar kita sendiri itu di mana. Lihat dulu nih, kalau misalnya di digital agency itu kita punya kayak divisi namanya performance marketing, di mana tuh kita biasanya cari-cari kayak best practice dari gabungan antara caption, foto, video, dan beberapa elemen kayak CTA dan segala macam itu di dalam ads itu bagus atau enggak gitu. Even kita ngetes ini juga di organik. Jadi bisa jadi semuanya tuh bisa kita coba. Misalnya kalau misalnya mau organik, cuma tinggal gimana cara kita ngebungkus kontennya. Nah, ngebungkus kontennya itu harus beda-beda per masing-masing platform. Jadi nggak boleh yang mirroring. Misal, kita mau jualan keripik di Instagram. Di Instagram itu kan visual banget ya. Jadi kalau di Instagram mungkin kita bisa lebih visualisasiin gimana temptingnya dari si warna merahnya keripiknya, misalnya kayak gitu. Terus misalnya kayak di YouTube, gimana caranya? Oh, YouTube kan video video audio. Mungkin kita bisa bikin video singkat gitu soal ASMR makan keripik gitu kan. Itu kan bakalan tren banget sama yang konten-konten yang ada di YouTube.
Atau misalnya di Twitter, gimana caranya kita bisa jualan keripik di Twitter? Oh, Twitter itu text, which is storytelling. Ya udah, gimana caranya kita bikin kayak satu cerita, misalnya kita kayak behind the scene, keripik itu gimana caranya jadi teman ngobrol kita, supaya teman yang enak saat ngobrol bersama keluarga, misalnya kayak gitu. Kita glorifikasi si emosi dari si produk tersebut gitu. Jadi emang semua platform itu bisa dicoba, cuma kuncinya satu, jangan mirroring, itu aja sih.